Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, insyaallah kita melanjutkan materi kita mempelajari bahasa Arab, yaitu kita masuk ke pelajaran keempat, ya, ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran yang keempat yaitu dengan tema at-talabu, yaitu murid, ya, atau siswa atau santri. Bisa dilihat di halaman 32, ya, 36. Nah, sini perhatikan sambil dilihat bukunya, ada yang perlu dicatat, nanti jangan lupa dicatat karena ini penting. Nah, ini yang pelajaran yang keempat ini, yang pertama itu mempelajari definisi fi'il amr. Fi'il amr itu adalah perintah, ya, perintah, pembagiannya dan tanda-tandanya. Kemudian membentuk fi'il amr dan fi'il madhi dan mudhari'nya. Jadi fi'il amr itu asalnya dari fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Juga membentuk fi'il amr dari kata ganti, ya, dan seterusnya bisa dibaca nanti. Nah, di sini ada al-qiraah, perhatikan. Jadi bagi yang belum paham nanti mufradatnya bisa langsung dicatat di bukunya, yaitu anil madrasah, dari sekolah, ya. Anil madrasah artinya dari sekolah. Perhatikan yang akan dibacanya. Aliyun yadrusu fil madrasatil ibtidaiyati bi Jakarta. Ali, seorang murid, dia belajar di madrasah ibtidaiyah, MI, sebuah sekolah yang ada di mana? Di Jakarta. Madrasatuhu kabiratun wa wasi'atun. Dia memiliki sekolah yaitu sangat besar dan sangat luas. Sekolah yang dia tempat belajar tersebut. Hunaka mal'abun wasi'un wa masjidun kabirun wa fusulun lit-talamizi wa maktabatun wa ma'malun wa maqsafun wa sahatun wa salatun wa maktabun lil muallimina wa haidaqatun jamilatun. Nah, di sana ada sebuah lapangan yang luas, mal'abun wasi'un, wa masjidun kabirun, dan masjid yang besar, wa fusulun litalamizi, dan ada kelas-kelas untuk murid, untuk siswa, untuk pelajar. Kemudian wa maktabun, di sana juga ada perpustakaan, wa ma'malun, di sana juga ada laboratorium, ya. Kemudian ada wa maqsafun, dan ada juga kantin. Biasa di sekolah ada kantin. Wasahatun, dan juga di sana ada lapangan. Wasalatun, ada jenis laboratorium bahasa, ya. Kemudian wa maktabun lil muallimina, dan juga di sana ada meja untuk muallim, untuk ustadz-ustadz, untuk guru-guru. Kemudian wa hadiqatun jamilatun, dan juga di sana di sekolah Ali ini terdapat taman yang indah, ya, taman yang indah. Kemudian wa aliyun yaktubud dasa 'alal kursiyyi fil fasli, dan Ali itu yaktubu. Jadi ada kataba yaktubu. Kalau yaktubu itu namanya fil mudhari, bermakna sedang atau akan. Nah, di sini diterjemahkan wa aliyun yaktubud darsa. Ali dia sedang menulis ad-darsa, pelajaran, di atas kursi fil fasli. Jadi dia berada di posisinya di dalam kelas, ya. Wattulabul akharuna yaqra'unal kutuba fil maktabati. Nah, sementara pelajar-pelajar lain, teman-teman Ali yang lain, mereka yaqra'una, mereka sedang membaca kitab di perpustakaan. Ali sendiri di kelasnya, sementara temannya lain di perpustakaan. Wa ba'dhum yajlisuna fil hadiqah. Dan sebagian mereka sedang duduk-duduk di taman. Jadi di taman sekolahnya Ali ini ada sebuah taman, di sana ada kursi-kursi, jadi mereka duduk di sana.
Wa ba'dhum yazhabuna ila maqsafil madrasah, dan sebagian mereka juga melakukan kegiatan apa itu yazhabuna, mereka pergi ke kantin sekolah. Nah, sebagian ahli di kelas, teman yang sebagian ada yang duduk-duduk di taman ya, kemudian yang lain juga sedang berada di kantin ya. Indama yaktubu Aliyud darsa jaa Ahmadu min kharijil fasli. Ketika Ali sedang menulis pelajaran, tiba-tiba datang Ahmad dari luar kelas, masuki kelas dan berkata, dan berkata kepada Ali, apa katanya? Ya Ali, limadza la tazhabu ila maqsafil madrasah kattulabil akharin wa ta'kulu aw tashrabu hunaka? Ya Ali, kenapa engkau tidak ikut ke kantin sekolah seperti teman-teman yang lain? Di sana bisa makan atau minum di sana. Apa jawab Ali? Fa ajaba Aliyun, Ali menjawab, ana masyghulun, saya dalam kondisi sibuk. Sekarang saya lagi sibuk. Wa qala Ahmad, hal tahtaju ila musa'adati? Kemudian Ahmad menawarkan diri, apakah engkau tidak membutuhkan aku untuk menemanimu? Faqala, maka Ali menjawab, na'am, ya, tafaddal ijlis ma'i wa qra' hadzal darsa. Silakan duduk ma'i bersamaku dan bacakan pelajaran ini. Nah, jadi Ahmad menawarkan diri untuk menolong saudaranya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Jadi kalau ada teman yang sepertinya sibuk, kita tawarkan diri, apakah yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya temani dan lain sebagainya. Kemudian fajalasa Ahmadu 'alal kursiyyi bijanibihi wa yaqra'u 'alaihi. Kemudian Ahmad duduk di atas kursi dan di sisi Ali, dan dia membaca pelajaran kepada Ali tadi. Kemudian dilanjut dengan al-hiwaru, ini percakapan ya. Percakapan, istami' jaidan summa ajril hiwar ma zamilika. Dengarkan dengan baik, dengarkan ini percakapan hiwar ini dengan baik, kemudian tugas kerjakan, kemudian praktekkan hiwar ini bersama zamilika, bersama temanmu ya. Di dalam hal ini boleh orang tuanya, abi atau uminya, atau saudara-saudara boleh ya. Nah, ini dipraktekkan, latihan untuk melatih kita bagaimana terbiasa dengan bahasa Arab. Nah, ini tugasnya. Nah, ingat tugasnya setelah dibaca sekaligus diterjemahkan ya, diterjemahkan supaya lebih memahami apa yang dibaca. Ustadzun, assalamu alaikum, ustadznya. Kemudian at-talamizu, kemudian murid jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunnah ketika kita berjumpa dengan saudara kita dengan mengucapkan salam. Kemudian Ustaz berkata, as-saburatu wasikhatun imsahis saburata ya Ahmad. Ini papan tulis ini sangat kotor, sekotor sekali. Imsahis saburah, hapuslah papan tulis itu wahai Ahmad. Jadi Ustaz memerintah kepada Ahmad untuk menghapus. Ingat di sini ada fil amarnya imsahi, imsah ya, hapuslah, imsah. Nah, itu harus digarisbawahi, itu namanya fil amar. Hasanan ya Ustaz, baik ya Ustaz. Jadi Ahmad langsung mengerjakannya. Ustaz kemudian berkata, al-ana iftah kitabaka ya Hasan. Sekarang bukalah kitabmu ya wahai Hasan. Jadi Hasan diperintah oleh gurunya untuk membuka kitabnya. Kemudian Hasan bertanya, fi ayyi safhatin ya Ustaz? Halaman berapa wahai Ustaz? Yang dibuat itu halaman berapa? Kemudian Ustaz menjawab, fi safhati tsalisata asyrata. Kamu buka di halaman 13, halaman ke-13. As-saburatu nazifatun ya Ustaz. Kemudian Ahmad tadi setelah selesai menghapus papan tulis yang ditulis, kemudian dia hapus. Setelah itu dia berkata, saburah telah bersih, nazifah telah bersih ya Ustaz.
Naam syukron. Ustaz menjawab, naam syukron, terima kasih ya Ahmad. Tafaddal ijlis 'alal kursiyyi. Silahkan duduk. Tafaddal itu juga mempersilahkan. Ijlis, ini sekali lagi ini ijlis, fi'il amr dari kata jalasa yajlis, julusan jalisun majlusun. Ijlis, duduklah. Afwan ya Ustadz, maaf ya Ustadz. Kemudian Ustadz bertanya, ya Hasan. Ustadz berkata, ya Hasan, ya Hasanu, uktub hazil kalimati min kitabika 'ala saburah. Kamu tulislah kalimat-kalimat yang ada di bukumu di papan tulis. Jadi Hasan diperintahkan Ustadz untuk menulis pelajaran yang ada di bukunya. Hasan menjawab, hasanan, baik ya Ustaz, sa'aktubuha 'ala saburah. Saya akan menulisnya di atas papan tulis. Kemudian Ustaz berkata, iqra' hazil kalimati ya Yusuf. Bacalah kalimat ini ya Yusuf. Jadi Yusuf diperintahkan membaca kalimat-kalimat yang sudah ditulis Hasan tadi. Saburatun, Yusuf membaca saburatun wa kursiyun wa madrasatun wa qalamun wa mal'abun wa mimsahatun wa suratun. Kemudian Yusuf berkata, papan tulis dan kursi dan sekolah, pulpen, lapangan, wa mal'abun, lapangan, wa mimsahatun, penghapus, wa suratun, dan gambar, ya. Kemudian Ustadz, iqra' hadzal darsa wa zakir fi baitika ya Yusuf. Kemudian bacalah pelajaran ini dan ingatlah di rumahmu ya Yusuf, jangan sampai lupa, ya. Suruh diingat di rumahmu. Kemudian Yusuf menjawab, hasanan sauzakiruhu fil baiti. Saya akan mengingatnya di rumah saya. Ustadz berkata, al-ana unzur ilal babi, madza tanzuru hunaka ya Ahmad. Sekarang perhatikan kepada pintu. Jadi Ahmad diperintah melihat ke pintu. Apa yang engkau lihat di sana wahai Ahmad? Apa yang engkau lihat di pintu? Kemudian Ahmadnya, unzuru al-miftaha was-surata. Aku melihat kunci dan gambar. Jadi di pintu itu ada kunci, ada gambar. Ustadz, wa anta ya Mahmud, dan engkau wa Muhammad, unzur ilal jidari. Unzur, ingat, perhatikan, unzur itu artinya perhatikan, lihatlah. Ini fil amar, ya. Maza tanzuru hunaka, apa yang engkau lihat di sana? Kemudian Mahmud menjawab, unzurul al-kharitatal alamiyah was-sabburata was-surata. Aku melihat ada peta internasional. Jadi di dinding jadi Ustadz memerintah padamu untuk melihat ke dinding. Ada apa aja yang di dinding? Kemudian Mahmud jawab, di dinding itu ada peta internasional, ada gambar wasurah, ada papan tulis dan ada surah, ada gambar. Kemudian Ustadz menjawab, berkata, hasanan ayuhat talamizu zakiru fi baitikum waktubu 20 kalimatan jadidatan anil adawatid dirasiyah. Baik, wahai para murid, kerjakanlah di rumah kalian, ingat, di rumah kalian, waktubu, tulislah 20 kalimat baru dari alat-alat sekolah. 2 kalimat baru dari alat-alat sekolah, ya. Nah, ini tugasnya di rumah, diperintahkan kepada murid-murid oleh Ustadz tadi. Nah, anak-anak kami yang saleh dan salehah, ini sudah perhatikan, ini hiwar, ya. Hiwar, jangan ingat, dipraktekkan. Ini tugas pertama, dipraktekkan tentang hiwar, ya. Tentang hiwar. Kemudian kita sedikit mempelajari apa itu fi'lul amr. Yang sementara yang mufrodat saya kan dihafal, nggak perlu ditampilkan, cuma dihafal di rumah, ya. Jadi itu bahan untuk memperkaya kosakata kita dalam bahasa Arab, ya.
Kemudian lanjut terkibun, ini ada fi'lul amri, penjelasannya dibaca ya. Penjelasannya dibaca, bagi yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Nah, ini ciri-cirinya fi'il amr adalah kalimat perintah. Fi'il amr ditandai dengan harokat sukun di huruf terakhirnya, seperti yajlisu, ijlis. Jadi huruf terakhirnya disukun. Fi'il amr untuk digunakan untuk kata ganti orang yang kedua. Jadi kita dan teman. Nah, teman kita dia di hadapan kita. Kemudian tanda fi'il amr sukun apabila tidak ada huruf illat di akhir kata, seperti nggak ada huruf illat di akhir katanya. Nah, ini contoh-contohnya dhamair fi'lu madin, fi'lu mudhari'un, fi'lu amrin. Jadi dhamirnya anta ketika kita menyuruh seseorang, anta laki-laki. Ketika kita memerintah, contoh fi'ilnya apa? Daraba. Ketika kita menyuruh seseorang, darabta. Kalau dua orang, darabtuma. Tiga atau lebih, darabtum. Kemudian untuk perempuannya, kalau anta tadi laki-laki, perempuannya anti, darabti, darabtuma, darabtunna. Kalau untuk dua orang perempuan, darabtunna tuma. Kemudian untuk banyak, darabtunna. Kalau untuk fi'il mudhari, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Nah, ini untuk yang mudhari. Kemudian fi'il amrnya idrib, idriba. Kalau untuk satu orang laki-laki kita menggunakan idrib ya, keterangannya idrib. Kemudian untuk dua orang laki-laki idriba, ayyuhal ikhwah, idriba, pukullah, misalkan al-kalba, pukullah anjing itu misalkan. Kemudian idribu, pukullah, untuk memerintahkan orang banyak, idribu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, untuk satu orang idribi, untuk dua orang perempuan idriba, sama ya dengan laki-laki untuk dua orang. Kemudian kalau untuk banyak idribna, ada banyak perempuan idribna, pukullah kalau banyak. Kemudian yang selanjutnya, apabila di akhir kata fi'il mudhari terdapat huruf illat, apabila di akhir kata fi'il mudhari terdapat huruf illat, maka huruf illat itu, ingat ya, huruf illat itu ada 3, ada alif, wa, dan ya, dibuang, seperti yad'u, ud'u, yadhi, yaqdi, iddi, yarmi, irmi, yajri, ijri, yajri, ijri, kerjakan. Nah, setiap fi'il amr, setiap fi'il mudhari yang di situ ada huruf illatnya, masa untuk dijadikan fi'il amr dibuang huruf illatnya, baik itu waw, alif atau ya. Nah, kemudian lihat tabel berikut. Nah, ini tabel yang ketika fi'il mudhari ada huruf illatnya, nah, itu tinggal dibuang. Perhatikan, dibuang huruf illatnya ketika menjadikan fi'il amr. Tad'u menjadi ud'u, serulah. Ud'uwa, kalau untuk perempuan laki-laki dua orang, ud'uwa, untuk kalian panggilan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, ud'u. Jadi ini panggilan perintah untuk orang banyak, ud'u. Kemudian untuk satu orang perempuan, ud'i ya ukhti, ud'i ya ukhti, ukhtaki, serulah, panggillah saudara perempuanmu. Kemudian ud'una, kalian panggilan. Nah, fi'il amr hanya berlaku untuk dhamir mukhattab, yaitu dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Mukhattab nanti yang berdekatan, yang berhadapan langsung. Tidak berlaku untuk orang yang di jauh dari kita. Untuk orang ketiga nggak berlaku. Yang berlaku itu untuk orang yang ada di hadapan kita. Namanya fi'il amr, perintah. Jadi harus ada di depan kita. Itu namanya mukhattab. Sebagaimana yang ada di dalam tabel nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 tabelnya. Nah, tugasnya ini catatan fi'il amr tadribat, hawil kalimah kama fil misal. Contoh, daraba Ahmadu al-kalba.
Ini untuk fi'il mudhari'nya daraba Ahmadul kalba. Ahmad, ingat fi'il madhi itu ditambah dengan kata telah. Daraba Ahmadu al-kalba. Ahmad telah memukul anjing. Kemudian di fi'il mudhari'nya yadribu Ahmadul kalba. Ahmad sedang, ya, kalau untuk mudhari ditambah kata sedang memukul anjing. Kemudian dijadikan fi'il amr, idrib al-kalba ya Ahmad. Idrib al-kalba ya Ahmad, pukullah anjing itu wahai Ahmad. Jadi fi'il mudhari'nya daraba, fi'il madhinya fi'il madhi mudharaba, fi'il mudhari'nya yadribu, fi'il amarnya idrib. Idrib. Kemudian yang untuk muannasnya kataba Fatimatud darsa. Ya. Kalau untuk fi'il madhi, untuk muannas, untuk perempuan itu ditambah kata ta'nis namanya. Katabat Fatimatud darsa. Fatimah telah menulis pelajaran. Kemudian taktubu Fatimatud darsa. Fatimah sedang menulis pelajaran. Sedang, ingat, madhi telah, mudhari sedang. Kemudian ketika kita memerintahkan untuk seorang perempuan, uktubi, ada ya-nya, ada uktubi. Ini semua fi'il boleh. Unsuri, tolonglah. Unsuri ad-darsa ya Fatimah misalkan. Jadi setiap fi'il itu kalau untuk muannas itu ada iya-nya di akhirnya. Nah, ini ya, ini tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 10 itu dibuat pertama fi'il madhi, zakar, misalkan qara'a fi'il madhi, kemudian mudhari'nya apa dan fi'il amr dari qara'a itu apa? Tinggal di 3 ya. 1 nomor 3 tugasnya. Pertama dijadikan fi'il madhi, tinggal menggabungkan aja. Saya kasih contoh, qara'a Yusuful kitaba. Dicari nomor 1-nya qara'a, disatukan qara'a Yusufu, Yusuf telah menulis, telah membaca kitab, telah membaca. Nah, mudhari'nya apa? Qara'a dari fi'il mudhari' dari qara'a apa? Yaqra'u Yusuful kitaba. Yusuf sedang membaca sedang membaca kitab. Nah, untuk fi'il madhi, fi'il amarnya perintahnya iqra. Qara'a yaqra'u Qur'anan, qari'un makrun, iqra. Jadi fi'il amar dari qara'a iqra. Jadi gimana tadi? Iqra al-kitaba ya Yusuf. Seperti yang ada di contoh ya, mudah-mudahan dipahami. Dan ingat tugas tadi pertama hiwarnya jangan lupa dipraktekkan sekaligus artinya. Kemudian tugasnya tadi ini yang nomor 40 ini tadribat dari 1 sampai 10 ya. Sementara itu dulu, mudah-mudahan dipahami. Insyaallah ditunggu jawabannya, ya, usahakan semuanya dikumpulkan ya. Jangan sampai tidak ada yang mengumpulkan ya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.